Oke guys, ketemu lagi sama gua Firman Ugama. Kali ini gua lagi ada di apa nih? Cupang Maniak 1717. Nah, dengar-dengar di sini cupangnya ajib-ajib. Harganya juga kurang lebih terjangkau. Nah, sekarang gua mau ngajak kalian semua, siapa sih yang ada di balik Cupang Maniak 1717 ini? Ya, ikutin gua yuk. Ya, ikutin gua yuk. Ini guys, ini dia sosok di balik Cupang Mania 1717 atau Beta Mania 1717. Boleh bro Edik, lu kenalin diri lu. Halo, perkenalkan, nama saya Ricky, lokasinya di Jati Bening, nama farm kita Cupang Maniak 1717. Ini bro Ricky, gue mau tanya dong, ini yang lo fokus untuk lo kembang biakan ini jenis cupang apa aja sih? Nah, yang lagi go breeding sekarang Avatar. Nah, ini lagi Thai Project. Oh ini ya. Bisa kita lihat. Ada multigold ini multigold. Ini ada Avatar, black hair-nya. Nah, di sini ada Orient Bass, Koi. Oke. Nah, di sini ada Dragon, Gold Dragon. Nah, di sini itu ada Yellow. Sama di sini juga Yellow Bass. Nah, kalau boleh gua tanya, sejak kapan sih lo mulai totali terjun di dunia betta fish ini atau ikan cupang ini? Jadi sebenarnya gua itu udah hobi cupang dari kelas 4 SD. Dan sampai di raport itu ditulis jangan main cupang lagi. Karena gua kerjanya nyari encu dulu. Oh gitu. Dan sempat ya namanya anak-anak kan suka nyari apa itu segala macam. Jadi belajar jadi kurang gitu loh. Oh, jadi kurang belajar. Jadi di situ gue berhenti totali dulu. Ikan pada saat itu kurang lebih ada hampir 500 ekor. 500 ekor. Pada saat umur kelas 4 SD umur berapa ya? Oh, kalau kelas 4 SD sekitar umur berapa ya? 8 sampai 9 tahun. Ya, segituan lah kurang lebih ya. 7, 8, 9 tahun. Iya, dan itu dulu kecil kita juga udah breeding gitu kan, dari kecil dari 10 ekor, 20 ekor dan sampai banyak banget gitu loh. Rumah mungkin isi cupang gitu. Sampai sekolah pun bilang jangan main cupang lagi. Iya, guru wali Dan kelas. tapi akhirnya sekarang dia udah mati hasilnya dan lumayan sukses lah. Tapi buat anak-anak di rumah jangan dicontoh karena Bisa bagi waktu. Beliau ini berdasarkan hobi dan keyakinan ya bro ya. Iya, benar. Jadi kalau buat kalian ya sekolah aja lah, nggak usah main-main cupang, nggak usah cari-cari gitu. Nah sebelum lo memutuskan untuk totali di ikan cupang ini, sebelumnya lu pernah bekerja di mana atau apa? Oh, sebelumnya gue basic memang gue di asuransi dan sampai saat sekarang juga masih di masih di asuransi. Tapi waktunya lebih banyak di cupang kayaknya. Lebih banyak konsen memang di cupang saat sekarang karena dulu gue main itu dari 2020 bulan 6. 2020 bulan 6. Mulai main cupang dan Mulai serius karena dari hobi dulu. Dari hobi ya. Jadi ikan bagus di farm gue ngeliat suka, nah gue angkat. Oh gitu. Dan biasa dari satu farm gue bisa ngambilnya cuma 2 sampai 3 pasang aja. Oh gitu. Karena memang ikan yang benar-benar gue suka, warna yang gue suka, dan gue bukan ngikutin tren. Oh gitu. Bukan ngikutin tren, tapi Lu punya line sendiri ya? Gue punya kriteria dan kesukaan pribadi lah. Punya kriteria, kalau bisa gua simpulkan kriteria dan standarisasi cupang yang lu pengen gitu mungkin ya. Benar, betul. Gitu. Dari memang hobi karena suka aja dulu. Nah, gini bro, banyak kan para breeder apalagi di musim penghujan gini ini kan susah untuk cari pakan. Nah, lu cara ngakalinnya itu gimana sih? Nah, kalau pakan sih gua alternatif. Kita bisa pakannya itu pertama dari pakan hidup, dan yang kedua dari pakan nggak hidup. Nah, pakan hidup itu seperti contoh kultur kutu air. Oh, lu kita main bisa kultur lakukan. juga. Nah, kadang kan di luaran itu alam kan kita nggak tahu gitu. Ketika hujan, kutu air susah dapatnya gitu loh. Bahkan kita beli aja pun susah. Gitu. Karena barangnya juga berebutan. Pasti teman-teman banyak banget dengar kisah orang berantem gara-gara kutu air gitu. Iya. Gara-gara spot. Ada nggak contoh-contoh yang lagi lu kulturkan sekarang kutu Nah, air? teman-teman bisa ngeliat ini 2 media gua. Bentar gua ambil. Nah, ini media gua, media kultur kutu air.
Nah, bisa lihat gak teman-teman, ini udah kelihatan gemerciknya nih, gemercik kutu air. Oh ini ya. Iya, itu gemercik kutu airnya. Dan medianya kecil, simpel, dan cuma ember doang. Nah, kan dan kurang lebih 30 liter. Gue dengar kan kalau untuk dulu kan gue sempat juga pengen ngebeli cupang ya, tapi mungkin tangan gue kurang cocok. Gue lihat di YouTube, di Google katanya pakai kotoran burung puyuh. Itu bisa juga atau bagaimana? Benar, bisa juga. Untuk kultur kutu air kita banyak sih caranya dan banyak banget medianya. Yang penting itu, jadi inti dari kultur kutu air adalah medianya dulu yang benar. Ketika medianya benar, teman-teman baru bisa masuk itu starter kutu air. Wait, contoh media yang benar itu seperti apa sih? Media yang benar, contoh paling simpel, paling gampang buat teman-teman pemula, buat kultur itu adalah green water. Green water udah paling benar. Green water itu dari mana? Green water itu alga hijau bersel tunggal. Nah itu bukan Itu bikin sendiri, Kalau gua sendiri gua produksi. Oh enggak, maksudnya untuk green waternya lu bikin sendiri? Benar, produksi dari nol. Oh gitu. Oh jadi nggak sembarangan juga guys, ada ilmunya juga. Dalam memenuhi pakan piaraan lo atau ikan cupang lo, ya lo harus belajar kultur kutu airnya itu sendiri ya Pak ya? Benar, cuman ya simpelnya ya beli aja green waternya lalu perbanyak. Banyak juga sih di video YouTube yang mengajarkan tentang memperbanyak chlorella. Green water. Oh itu Alga hijau. Oke. Nah, itu gua udah coba 1,5 bulan untuk eksperimen kultur kutu air dari berbagai macam media. Sebelum lu piara cupang apa sesudah? Sambil piara cupang, sebelum gua breeding. Berjalan ya? Sebelum gua breeding. Sebelum lu breeding. Jadi gua siapin dulu pakannya supaya ketika itu memang burayak udah siap, nah gua nggak nyari-nyari. Udah punya stok sendiri dan gua tinggal nyerok dan kasih doang gitu. Itu pelajaran juga tuh guys buat kalian. Jadi pelajarin juga kulturnya, entah itu encung, entah itu kutu air, entah itu apa. Jadi kalian nggak kesusahan sendiri nantinya gitu. Jadi kalau gua kasih contoh ya, kayak misalnya kita mau ngasih makan burayak nih, burayak baru umur kurang lebih hampir 2 bulan lah. Kita misalnya contoh pengen kasih yang ini ya. Kita tinggal serok doang guys di sini. Kita tinggal serok, dapat kutu airnya. Kita tinggal kasih pakannya ke sini. Nah, kalau kayak gitu kan enak guys. Nah kok Ya. untuk 2 ember kutu air ini kalau diserokin terus akan habis apa dia akan timbul baru? Jadi kutu air itu orang bilang akan pecah kan? Akan pecah. Iya, Sebenarnya iya. bahasa yang benar pecah itu dia bertelur. Dia bertelur dan dia akan netes. Nah, itu biasanya dia diproduksi malam hari. Dia akan bertelur, kalau media cocok dia akan bertelur dan terus berkembang. Gitu. Maaf guys, ada pengamen tapi kita lanjut. Nah, apa dia kan bertelur ya pada malam hari ya. Apakah untuk 2 ember ini cukup untuk sekian banyak nih burayak lu nih? Kalau buat burayak sih sangat cukup ya. Dalam artian kan kita kan nggak ngasih kutu air ini buat semuanya. Semuanya yang gede-gede pakainya beda lah ya. Ya gitu. Karena untuk kutu air ini kan memang diperuntukkan buat si burayak aja. Nah burayak sedangkan kita breed kan nggak banyak, 5-10 pair paling kan. Tapi itu sangat 5 cukup. sampai 10 pair ratusan ekor juga kok. Benar, cuma kan masih kecil-kecil, nggak mungkin kita kasih terlalu Nah, banyak. kalau untuk yang gitu aja. gede-gede seperti ini lo lebih prefer untuk pakannya apa sih kok? Pakannya gue biasa kasih dia itu cacing darah. Oh, cacing darah. Cacing darah. Ada Gitu. contohnya. Biasa gue seling juga, memang gue seling juga kutu air, gue bagi supaya dia juga nggak bosan. Kayak manusia kan makan ayam pun bosan. Iya betul. Nah kayak contohnya kayak gini, kalau cacing darah, Oh ini cacing darah. lo beli? Nah ini beli, Oh ini beli. ya, Blutuom hidup, gitu. Ini untuk pakan yang Iya. besar ya. Benar. Dan kasihnya dikit banget. Oh dikit-dikit aja. Kalau banyak, kenapa tuh? Ya, over kan kekenyangan nggak bagus, Iya. kelaparan juga nggak bagus. Segala yang berlebihan tuh nggak bagus ya. Benar. Nah kok lu kan mulai dari 2020 nih, Ah, ya kan? Mulai benar-benar fokus di ikan cupang tuh 2020. Nah. Kalau boleh tahu penghasilan per bulan lu berapa sih? penghasilan per bulan, kalau per bulan sih gue belum bisa naker itu berapa, karena Oke gini. kalau harian nutup
biasanya 150 sampai 200 gue nutup per hari. Oke, gini. Lebih gampang ya. 5 ke bawah apa 5 ke atas? 5 ke atas. 5 ke atas guys, gitu. Jadi itu nggak lagi booming atau memang lagi booming pendapatan segitu atau memang standarnya pendapatan segitu? Standar ketika gue baru buka di sini. Belum booming pada saat itu ya? Kita pas buka di sini. Nah, ini kondisinya kan gue baru pindah juga ke sini yang bening. Dan pindah ke sini jadi bening, gue open start mulai dari tanggal 17 Januari. Dan offline online biasanya pada datang. Oh gitu. Sebelumnya gue di Bekasi Timur. Oh, di Bekasi Timur. Betul. Di mana tuh kok? Di Jatimulya, Puri Utama. Oh, di Jatimulya. Benar. Jadi buat kalian guys tuh banyak ilmu tuh dari bro gue yang satu ini. Kalau kalian mau nge-breed harus dia pakan, terus pemilihan indukan yang bagus ya kok ya? Iya benar. Terus kalau untuk kita ngomongin masalah nge-breed ya kok ya? Ya. Itu cara pemilihan induk yang bagus itu seperti apa sih? Ada yang bilang beberapa breeder kalau jantannya full block ya betinanya harus full block. Atau seperti apa sih? Karena itu masalah soal gen. Ya. Jadi kalau gen kuat dengan gen kuat dia biasanya akan bentrok. Banyak orang bilang seperti itu. Oh gitu. Bentrok dalam artian? Bentrok gen. Ibarat ikan solid nih lo ketemuin sama solid nih dia akan bentrok cross karena sama-sama gen kuat. Oh gitu. Gitu. Berarti salah satunya harus ngalah. Ya harus ngalah supaya lebih dominan kemana nanti kita mau nyetak apa nih tergantung. Yang lebih ngebawa gen itu si jantan atau si betina sih Kak? Dua-duanya bisa tergantung. Kalau solidnya itu dari si betina berarti dia kan gennya lebih kuat di betina gitu. Otomatis dia akan ngikut dominan ke betina gitu. Nah, bulan yang paling bagus untuk nge-breed cupang itu di bulan berapa sih? Kalau bulan sih nggak ada, itu tergantung mood dan suasana hati aja. Kalau breeder sih pasti rata-rata pakai suasana hati. Tapi kalau dia bener-bener dia mau genjot, suasana hati nggak baik ya udah digejol aja kan. Tapi kalau gue by mood, gue moodnya enak ya kan ya udah gue breed. Nggak nentu mau hujan mau panas, gas aja nggak ada masalah. Nah ini kan cuaca sekarang kan agak kurang bagus. Banyak ikan-ikan cupang yang sudden death, mati mendadak. Nah, cara lu mengatasi itu gimana sih kok? Ya Mungkin saat sekarang kematian angkanya sangat kecil bisa dibilang kalau di tempat gua kecil banget. Kenapa? Karena media itu sangat penting buat si ikannya. Contohnya Media, contoh pH standar itu adalah pH untuk ikan cupang itu 6,5 sampai 7 pH air. Gitu. Dan ketika dia 6,5 sampai 7 ikan itu akan nyaman. Dan yang kedua, media airnya butuh kayak misalnya tanaman air buat menetralisir kotoran. Oh, buat ngangkat ya kayak Ya, apu-apu gitu. Ya kayak gini. Tapi apu-apu ya kita juga perlu namanya karantina dulu lah ibaratnya supaya telur dari alam ataupun binatang-binatang yang lebih gede itu nggak ikut. Oh iya. Ntar tahu-tahu jadi ada anak sepat di dalamnya kan bahaya. Atau anak betok, ya. lebih bahaya lagi anak gabus ya, hilang semua dimakan. Benar. Kita perlu karantina dulu beberapa hari mungkin. Gitu. Nah kok untuk mempersingkat waktu nih ya, untuk para breeder pemula, apa sih yang bisa lu sharing ke mereka supaya tetap semangat dalam keadaan apapun gitu? Ya kalau untuk nge-breed cupang kan gampang ya, ya apalagi untuk yang punya uang gitu untuk nge-breed cupang bagus seperti itu, seperti apapun gampang gitu kan. Nah untuk menjaga konsistensi itu tipsnya apa supaya sih? pura yakin sampai gede gitu maksudnya? Enggak cuma musiman aja, musim cupang piara cupang gitu. Ini enggak sampai terus gitu. Kalau gue bilang gitu. itu berdasarkan apa yang kita suka dulu. Gitu. Jadi kalau orang sukanya itu karena banyak orang yang suka ya repot. Oh gue suka cupang gara-gara orang banyak yang main cupang. Cupang lagi naik katakan gitu. Betul, gitu. Berarti kan orientasi dia bisnis. Tapi kalau memang dia suka cupang, dia akan main terus di cupang. Gitu. Nah kalau lo pribadi masuk golongan yang mana? Kalau gue golongan hobi. Golongan hobi. Karena main ini berdasarkan hobi. Nah hobi yang menghasilkan lah orang bilang. Kalau mengutip katanya Jay Brewer itu salah satu breeder ulat python terbesar di US itu, kita itu living in the dream, ibaratnya hobi yang menghasilkan. Iya. Ya. Itu hobi yang menghasilkan. Nah untuk merawat ikan sekian banyak ini agak merepotkan atau ada tips-tipsnya nggak kok? Sebenarnya sih nggak repot karena ngasih makan ikan sebanyak ini paling ngabisin waktu cuma 15 menit paling lama. Nah untuk ngebersihinnya mas? Nah ngebersihinnya gue biasa pakai botol ren.
Botol ren itu apa? Jadi botol ren itu botol aqua yang kepotong. Ah, Oke, botol air mineral yang kepotong itu dipotong. Nah, seperti inilah teman. Biasanya gue udah nyiapin botol ren kayak gini nih. ini. Jadi ikannya udah gue taruh sini semuanya dulu, ya kan? Udah taruh sini. Seperti ini lah ya. Betul. Udah gue pindahin, ya kan? Nah, setelahnya medianya baru gue bersihin semuanya. Oh gitu. Gitu. Jadi memangkas waktu juga. Ini tetap lu handle sendiri ya. Berdua sih, ada keponakan yang ikut bantuin. Ada yang depan. Tapi seenggaknya lu tuh udah maafin juga. Benar. Kan yang udah sekelas lu kayak gini kan lebih baik bayar orang atau nyuruh orang gitu kan dibandingkan turun sendiri. Tapi salut lu sama lu. Lu turun sendiri untuk Ada sensasinya bro ketika nyuci toples. Ada cerita jadinya, bikin status, iya. pinggangnya pegel kan gitu. Nah, untuk ini pertanyaan gue lagi kok, pengaruh media sosial di dalam kita berjualan atau kita berbisnis itu segimana besarnya sih kok? Oh, itu berdampak besar banget karena profile branding itu sangat penting gitu. Di semua bidang penjualan profile branding itu sangat penting. Jadi teman-teman kalau posting status itu sangat penting buat namanya bisnis teman-teman. Jadi jangan posting aneh-aneh. Gitu. Jadi di media sosial jangan main TikTok apa yang jelas. Mungkin sekarang lu seneng-seneng, tapi 5 tahun lagi lu lihat tuh video lu malu mungkin aku. Ya mungkin kalau lu bikin TikTok ya mungkin cupang ya. Mungkin akan ke sana. Mengarahnya cupang ya. Lu melakukan lelang juga gitu nggak sih? Kalau lelang gue baru lelang offline karena memang belum kepegang gitu. Tapi nextnya gue akan main juga lelang di Instagram. Oh gitu. Nama Instagram lu kalau boleh tahu apa sih kok? Cupang Maniak 1717. Cupang Maniak 1717. Kalau Facebook Facebook masih di akun pribadi gue sih, Ricky Anderson 17. Ricky Anderson 17. Ada apa dengan angka 17? 17 tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Dan 1 tambah 7 8 angka sempurna. Oh gitu. Itu kayaknya bisa lo aja. Apa lagi ya, Pak, yang gue mau tanya nih? Nah, untuk perawatan burayak sendiri itu kok dari 0 sampai 30 hari, 3 bulan itu berapa kali sih ganti air? Biasanya kalau gue ngelihat air itu nggak ada waktu, nggak ada batas waktu sih. Gue ngelihat dari medianya udah terlalu kotor apa belum. Kan kita bisa ngelihat dari kejernihan air gitu. Nah itu sih feeling sih jatuhnya, feeling gitu. Dan biasanya kalau terbantu dengan tanaman dia kotornya nggak kotor banget sih. Narik soalnya. Narik dia nyedot apa, ibaratnya ada zat-zat yang bagus, tanamannya makan. Gitu. Nah kalau untuk perawatan ketika lu mau breeding nih, ada nggak sih perlakuan khusus untuk si jantan dan si betina ini? Biasanya perlakuan khususnya ya ketika dia sebelum breeding kita siapkan dulu supaya telurnya matang, usianya betina ya? matang, Untuk betul, betina. usianya matang, usia matang itu di atas 5 bulan. 5 lebih bulan. bagus. Untuk jantan dan betina apa? Nah, untuk jantan dan betina 5 bulan 5 up. bulan up. Tuh, Itu dan usia kondisi telurnya juga memang sudah mumpuni gitu loh. Artinya teman-teman ketika teman-teman lihat di bawah perut itu kuning matang dan itu ikan bukan pasti putih ya? putih. Kan biasa kan putih Benar, dulu kan? benar. Biasa kan putih dulu. Kuning, ketika teman-teman kuning itu ya kan cetak ikan tembus di angka 500 tak pasti. Tuh, 500 sabda. Lu pernah nggak kok? Semuanya jadi? Jadi 700 Wow. ekor. Nah gitu guys, kalau kalian serius terus total dalam apa mengerjakan sesuatu itu akan dapat hasil yang maksimal kalau menurut gua. Nah balik lagi kok pesan-pesannya kok yang tadi kan agak potong tuh ya di konsistensi. Mungkin ada pesan lanjutannya dari lu apa? Ya pesan gue sih buat teman-teman pecinta cupang Indonesia, teman-teman jangan pernah patah semangat ketika teman-teman, gue pernah ngalamin ini satu kejadian, ikan gue itu buta 40 ekor buta gitu. Terus? Buta, karena kenapa? Karena jemurnya kelamaan. Oh perlu dijemur juga ya? Ya karena waktu itu kan memang gue dalam indoor waktu Bukit Timur kan, gue bawa ke depan, gue jemur, gue tinggal beli sayur dan ternyata gue lupa kelamaan. Gitu. Dan ikan gue pada kepanasan gitu, kepanasan dan akhirnya 7 itu mati, 33 selamat dan sembuh total. Dan gue sempat hopeless juga waktu itu. 40 ikan hobi, ikan berarti kan ikan lu sebut angka berapa gue cocok ya gue bayar gitu loh. Ya gue paham lah kalau Dan dia itu ikan kipan, ibaratnya kipan ya. Iya, Kipan lu ya, gitu. kipan. Orang nggak mau jual ya kan, kita lobby sampai akhirnya dijual ya kan, akhirnya di situ buta tuh, buta. Terus cara penanganan lu itu seperti apa? Nah ini mau dibahas total di sini. Enggak, singkatnya aja. Singkatnya teman-teman perlu perawatan insentif aja, Perhatian yang khusus. perhatian yang khusus gitu ke ikan itu gitu.
Nah mungkin sisanya mungkin ada segmen selanjutnya kali. Nah, nanti ada segmen part 2-nya kali. Nah, sekian dulu guys. Kalau benar-benar lu simak dari awal sampai akhir itu banyak banget ilmu yang dikasih sama brother gue hari ini. Kalau kalian terapkan, kemungkinan kalian akan sukses tuh ada peluang gitu. Tapi balik lagi, kalian berani total nggak? Terus berani susah senangnya nggak dengan ikan ini? Soalnya kan ketika kita mutusin untuk memelihara mereka kan kita harus tanggung jawab dengan segalanya kok ya. Bener, sampai mungkin waktu main kita, waktu segala sesuatu di luar kita lebih prihatin. Kalian udah siap belum pilihan waktu main, pilihan waktu nongkrong segala macam demi mereka. Tapi enak kalau sambil ngopi kita ngeliatin ikan ngedok kan. Iya. Iya, kalau yang suka, kalau yang gak suka paling bosen. Oke, cukup segitu aja. Gue Firman Ugama dan Ricky Anderson. Kita berdua jumpa lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Ada